Ты куда? And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. Laki-laki macam apa yang tega meninggalkan istrinya yang cantik seperti ini? Tapi inilah kenyataan yang dihadapi oleh wanita di film ini. Halo cuy, balik lagi nih sama gue. Kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton film berjudul Fidelity. Film ini mengisahkan kisah rumah tangga yang sangat aneh sih ya menurut gue. Istrinya cantik banget, sempurna pokoknya, tapi malah dicuekin sama suaminya cuy. Nah sebenarnya kenapa suaminya bisa nyuekin istri secantik ini? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini berfokus pada hubungan rumah tangga antara Lena dan suaminya bernama Sergei. Sergei adalah seorang aktor yang bermain di sebuah pementasan seni. Walau terlihat memiliki hidup yang sempurna, ternyata rumah tangga mereka tidak harmonis. Ternyata Sergei sangat jarang menggenjot Lena. Walaupun Lena sudah meminta kepada Sergei, tapi Sergei ini tidak mau mengeksplorasi tubuh indahnya Lena cuy. Lena mulai curiga, dia ambil HP-nya Sergei dan terlihatlah pesan-pesan mesra dari wanita lain. Saat Lena mau cari tahu lebih lanjut, tiba-tiba Sergei kembali muncul dan mengambil HP-nya cuy. Di keesokan harinya, Lena menawarkan pada Sergei untuk berangkat kerja bareng. Tapi ditolak karena Sergei dijemput oleh seseorang misterius. Lena sendiri bekerja sebagai dokter kandungan di rumah sakit. Hari ini, dia lagi melayani seorang pasien yang hamil tua, yang memang menjadi pasiennya dari awal kehamilannya nih. Setelah bekerja, Lena pun menghilangkan rasa penat dengan mampir ke sebuah klub malam. Biar suaminya nggak curiga, dia pun berbohong dan memberitahu Sergei kalau malam ini ada pasiennya yang melahirkan. Padahal, Lena ke klub malam dan menggandeng seorang brondong yang masih muda dan sangat tangguh untuk bermain bersamanya di malam ini cuy. Brondong ini pun ya gak nolak lah diculik sama tante seperti Lena. Ahai. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Keesokan paginya Lena pun pulang ke rumah dan melihat suaminya masih tertidur lelap. Sebagai permintaan maaf, ia pun menghisap batang tumpul suaminya yang masih tertidur ini cuy. Lep gitu bunyinya. Tapi suaminya ini sama sekali tidak menikmati. Justru dia minta Lena untuk berhenti melakukan aksinya ini coy. Singkat cerita, Lena pun menonton saat suaminya sedang pentas di panggung pertunjukan. Di sana, suaminya lagi beradu akting nih dengan wanita cantik namanya Katia. Nah, di akhir pentas, suaminya dan Katia saling berciuman. Yang membuat Lena nih jadi cemburu. Sepulang pertunjukan, Lena pun mengantar Katia supaya dia tahu di mana wanita ini tinggal. Keesokan harinya, Lena pun diam-diam mulai mengawasi suaminya cuy. Ia pun melihat suaminya sedang berjalan bareng dengan si Katia. Nah, karena terlalu fokus nih ya melihat suaminya, Lena pun gak sadar mobilnya pun tabrakan. Lena harus mengurus kerusakan mobilnya di bengkel dan pulang jalan kaki. Nah, di perjalanan pulang, Lena nggak sengaja nih bertemu dengan seorang pria baik hati yang menawarnya tumpangan. Sebagai tanda terima kasih, Lena pun memberikan sebuah servis mantap kepada pria ini. Gak sampai situ aja, Lena pun mengajak pria ini untuk bercocok tanam di pinggir pantai cuy. Hihi. Tapi saat lagi digenjot, mereka berdua malah kepergok oleh satpam dan dilaporkan ke polisi. Si pria ini malah kabur cuy, ninggalin Lena seorang diri. Lena pun dikenakan denda dan harus menjalani sidang karena dia bercocok tanam di tempat umum cuy. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels. Di keesokan harinya, Lena pun kembali kerja sebagai dokter kandungan. Hari ini pasien langganannya membawa suaminya untuk diperkenalkan kepada Lena. Yang dimana suami pasien ini ya pria yang tadi malam cuy, yang menggenjot dia di pinggir pantai. Pria yang juga kabur ketika mereka digerebek oleh satpam. Nah, pria yang gak tahu diri ini nih langsung minta maaf kepada Lena karena kabur dan meninggalkan dia tadi malam.
Tapi setelah itu dia minta jatah lagi. Bener-bener gak tahu malu lah nih orangnya. Dia pun maksa Lena, digenggam dan diperes. Tapi Lena udah sakit hati. Dia pun mengusir pria ini untuk jauh-jauh deh dari dirinya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test Sepulang that I kerja, failed. Lena pun diantar sama temennya yang juga kerja di rumah sakit ini cuy. Sambil jalan, Lena pun nelpon suaminya, tapi nggak diangkat. Lena pun inisiatif ya, minta temennya membawa dia nih ke rumah Katia. Bener aja cuy, sampai di sana dia melihat dengan mata kepalanya, suaminya sedang bersama Katia. Hal ini tuh membuat hatinya Lena tuh jadi hancur nggak karuan gitu ya. Temannya Lena pun berusaha memanfaatkan kesempitan ini untuk mendekati Lena. Dia pun dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya Lena tentang hubungan rumah tangganya nih yang sedang tidak harmonis. Di sini temannya Lena berlagak bak pahlawan. Dia siap menemani Lena kapanpun dan dimanapun. Dia pun juga siap menggantikan peran suaminya untuk memuaskan Lena. Tapi Lena menolak nih ajakan temannya dan memilih pulang ke rumah cuy. I don't really know what comes next. I'm just doing. Singkat cerita, Lena dan suaminya pun lagi dalam perjalanan untuk berlibur ke pantai nih. Nah, tiba-tiba pria yang tidak tahu diri kemarin nih mengirimkan Lena sebuah pesan, yang dimana isi pesan itu adalah foto batang tumpulnya yang sedang keras. Lena pun kaget dan langsung menutup HP-nya. Sampai di pantai, Lena pun mencurahkanlah seluruh isi hatinya. Dia cerita semua unek-uneknya kepada suaminya. Dia cerita karena dia merasa kesepian karena suaminya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan juga Lena nih jadi jarang dibelai oleh suaminya. Lena juga cemburu saat melihat suaminya bersama Katia. Nah, disinilah suaminya pun berterus terang. Semua yang terjadi pada rumah tangga mereka hanyalah salah faham. Suaminya memang lagi sibuk dengan pementasan teater yang dia kerjakan. Sehingga dia sangat capek dan tidak sanggup harus menggenjot Lena. Sedangkan hubungannya sama Katia nih bener-bener cuma sebatas teman kerja aja cuy. Enggak ada yang lebih. Di sini Lena merasa sangat bersalah gitu ya. Karena menuduh suaminya telah berselingkuh di belakang dirinya. Padahal mah yang udah selingkuh ya si Lena cuy. I don't really know what comes next. I'm just doing my best. Singkat cerita, Lena pun mendapat surat panggilan untuk sidang. Suaminya pun bertanya-tanya kenapa Lena dapat surat ini. Lena pun berbohong. Surat itu dia dapatkan karena menabrak sebuah mobil. Yang padahal surat itu kan karena Lena bercocok tanam di pinggir pantai cuy. Tapi suami Lena tidak curiga. Bahkan dia pun memberi Lena jatah sesuai apa yang Lena inginkan. Akhirnya I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Lena pun tersenyum bahagia karena bisa beribadah dengan suaminya yang ia cintai. Ia pun masuk kerja dengan full senyum. Tapi hari ini dia harus menghadapi pasiennya yang marah-marah karena mengetahui kalau Lena sudah bercocok tanam dengan suaminya cuy. Walaupun Lena tidak tahu nih kalau pria itu suami pasiennya ya, tapi ya namanya istri pasti kecewa lah cuy. Lena pun harus merasakan sakitnya tamparan yang mendarat mulus di pipinya. Dari sana, Lena pun memilih pulang untuk menenangkan diri. Bukannya makin tenang sampai rumah, Lena pun malah harus menghadapi suaminya yang juga tahu kalau Lena nih abis selingkuh. Nah loh, bukan hanya satu pria, tapi suaminya juga tahu kalau Lena nih udah dicicip oleh berbagai pria gitu ya. Lena pun justru menyalahkan suaminya karena suaminya terlalu cuek, terlalu sibuk pada pekerjaannya. Sehingga Lena kesepian, kurang asupan, ditambah lagi Lena cemburu melihat suaminya bersama Katia. Tapi seharusnya itu bukanlah jadi alasan buat Lena bisa selingkuh coy. Suaminya pun sudah emosi ya, dia pun mengusir Lena untuk pergi dari rumah. Lena yang bingung harus kemana, ia pun memilih untuk tidur di kantornya coy. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Di keesokan harinya, Lena pun memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Di saat yang bersamaan, suaminya pun datang menjemput Lena. Suaminya pun memaafkan Lena, tapi dia nih nggak yakin kalau Lena nih akan benar-benar berubah. Suaminya takut kalau Lena nanti bisa kembali selingkuh dan bermain bersama pria lain.
Akhirnya, Lena pun memutuskan untuk berpisah dengan suaminya, mengawali hidup baru seorang diri. Selesai, itu dia alur cerita kali ini. Di film ini, sumber masalahnya ya ada di Lena. Lena terlalu overthinking, terlalu tidak percaya kepada suaminya. Lena terlanjur berpikir kalau suaminya ini main belakang tanpa sepengetahuannya. Padahal ya suaminya cuma capek aja cuy. Pentingnya komunikasi sangat ditekankan di film ini. Apalagi dalam sebuah hubungan, komunikasi adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Di awal film, kita sebagai penonton dibuat nih seakan-akan tokoh jahatnya tuh suaminya cuy. Jarang ngasih jatah, bermesraan dengan perempuan lain lagi. Yang dimana yang jahat tuh sebenarnya si Lena cuy. Diam-diam bermain sama berondong dan juga digenjot di pinggir pantai gitu ya. Dari film ini kita belajar bahwa komunikasi itu sangat penting cuy. Dan selingkuh bukanlah solusi dari sebuah masalah. Justru selingkuh hanya akan menambah masalah cuy. Itu dia alur cerita film kali ini. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe ya. Gua cabut, tetap semangat cuy. Dan bye-bye.